Sebagai seorang seniman digital, gue kadang berharap ada sistem di mana saat gue jual karya ke orang, dan orang yang beli karya gue ngejual lagi ke orang lain, gue dapat royalti dari transaksi itu. Jika sistem itu ada dan bisa berjalan secara otomatis, mungkin kehidupan para seniman digital kayak gue bisa makmur dan aman sentosa. Tapi kalau kalian belum tahu, sebenarnya sistem atau teknologi yang mirip seperti itu udah ada, yaitu blockchain dan NFT. Sayangnya karena ulah para manusia rusak dan jahat, reputasi dari NFT ini jadi sangat buruk. NFT itu sejenis sertifikat kepemilikan digital yang membuktikan kepemilikan pada suatu item, kayak digital art, musik, video, dan sebagainya. Sertifikat digital pada NFT ini menggunakan teknologi blockchain, jadi sangat aman. Mengenai apa itu blockchain, kita bahas aja lebih detail di video lain. Kita pakai analogi simpel buat ngejelasin apa itu NFT. Misal, ada lukisan Mona Lisa. Wait. Bosen gak sih setiap bahas NFT selalu pakai Mona Lisa? Gue ganti pakai yang lebih melokal aja. Misal, ada lukisan penangkapan pangeran di Ponorogo karya Raden Saleh, lalu orang yang memilikinya menjual lukisannya ini ke kamu, dan kamu mendapat sertifikat keasliannya. Meski orang lain bisa menduplikat lukisannya secara mirip dan akurat, tapi nilainya tidak akan sama karena tidak ada bukti keasliannya yang bisa masyarakat lihat. Jadi nilai paling tinggi dari suatu NFT itu bukan itemnya, tapi cap kepemilikan dan bukti originalitas dari itemnya. Reputasi NFT makin buruk karena banyaknya orang yang melakukan scam, seperti rug and pull. Kasus yang sangat diingat orang mungkin kasusnya CryptoZoo yang dilakukan oleh Logan Paul. Dia membuat sebuah proyek dan membangun hype dengan spektakuler, dengan janji-janji manis, seperti keuntungan dan lain-lain. Tapi setelah mendapat uang dari para followersnya lewat proyek ini, proyeknya jadi ditinggalkan meski belum 100% jadi. Jika di Indonesia, kasus yang paling ramai waktu itu adalah kasusnya Gozali Everywhere, yang fenomenanya banyak dimanfaatkan oknum publik figur besar di negara kita untuk membuat keuntungan. Mungkin kalian ingat dengan tweet, "Ya sorry kalau Anda jadi exceed liquidity kita." Gua gak bakal bahas scam-scam NFT ini sekarang, mungkin ini bisa jadi topik di lain waktu. Sekarang gua bakal bahas keunggulan NFT yang mungkin bisa jadi salah satu opsi income buat para seniman digital. Yang gua temuin NFT ini punya 3 keunggulan. Yang pertama, karya yang lo buat itu punya bukti bahwa itu asli karya dari lo, pakai teknologi blockchain. Karena setiap NFT yang dicetak atau bisa disebut minted, melalui smart contract itu menyimpan informasi permanen seperti alamat dompet atau wallet address pembuat NFT-nya. Dan juga token ID unik untuk setiap NFT, dan data ini tidak bisa dirubah. Jadi saat lo membuat atau mencetak sebuah NFT, orang-orang bisa tahu bahwa NFT itu buatan lo. Yang kedua, lo bisa dapat royalti otomatis terus-menerus selama NFT yang lo buat diperjualbelikan. Jadi bayangin, saat NFT lo berpetualang pindah dari satu orang ke orang lain melalui transaksi jual-beli, uang royalti akan terus masuk meski saat lu tidur ngorok di atas kasur lipat. Yang ketiga, ini hal yang paling gua suka, yaitu lo bisa bangun komunitas eksklusif buat para fans yang benar-benar support lo. Jadi kadang kita sebagai kreator pengen berinteraksi dengan para penggemar kita, tapi kita pengen memberi sesuatu yang spesial. Komunitas eksklusif bisa jadi pilihan buat ditawarkan. Dengan teknologi NFT, lu bisa bikin forum Discord khusus pemegang karya NFT lu. Jadi, jika wallet address mereka connect ke Discord dan ada NFT karya lo di dalamnya, dia bakal otomatis dapat akses dan role khusus di Discord lu. Jadi, ini bakal beda banget dengan jual karya kayak biasa. Lo nggak cuma dapat uang dari jual beli NFT-nya, tapi juga bangun hubungan sama kolektor yang loyal sama lo. Jadi NFT ini bukan hanya sekedar gambar yang dijual doang, tapi bisa jadi utility buat membuka beberapa akses yang lu siapkan buat para pendukung lo. Dan NFT itu bukan cuma soal duit, tapi tentang cara baru berinteraksi sama audiens dan pendukung lo. Hal yang paling gua sayangkan saat boomingnya NFT di tahun 2020-an adalah berubahnya NFT menjadi komoditas spekulasi yang dilakukan secara massal. Seniman tak lagi fokus pada esensi karya, ide, dan kreativitas, tapi justru mengejar proyek yang harganya bisa digoreng naik turun secara agresif. Pembeli pun tak membeli karena suka pada konsep karyanya, tapi karena lapar profit. Hasilnya, lautan NFT, rug and pull, seniman kecewa, dan pasar yang akhirnya kolaps karena keserakahan. Saran dari gua saat lo ingin menjual NFT ke audiens dan followers lo, jangan menebar janji manis seperti NFT ini nilainya bakal naik 1000%.
Mengharapkan harga NFT-mu naik itu wajar, berarti karyamu nilainya meningkat, tapi jangan karena spekulasi. Tapi karena memang faktor karyanya yang bagus dan ide yang kreatif. Edukasi audiensmu untuk membeli karyamu karena suka akan karyanya, bukan berharap cuan gede dengan waktu singkat. Kesimpulannya, NFT sebenarnya adalah teknologi yang punya potensi besar untuk memberdayakan seniman digital, dari royalti otomatis, bukti kepemilikan yang tak bisa dipalsukan, hingga komunitas eksklusif untuk kolektor loyal. Tapi sayangnya, hype spekulasi di tahun 2020-an mengubur esensinya. Sebagai seniman, kita bisa memanfaatkan NFT tanpa terjebak mentalitas cuan cepat. Fokus pada karya, bukan harga. Edukasi audiens untuk membeli karena mereka mencintai ide dan kreativitasmu, bukan sekedar spekulasi. Manfaatkan fitur utama NFT, royalti, kepemilikan digital, dan utility sebagai akses komunitas dan pengalaman spesial. Jauhi janji kosong, jangan menjual mimpi seperti harga naik 1000%, tapi tawarkan nilai nyata seperti seni, cerita, dan koneksi dengan penikmatmu. NFT ini bukan musuh, tapi alat. Yang merusaknya bukan teknologinya, tapi nafsu serakah orang di belakangnya. Kalau kita gunakan dengan bijak, ini bisa jadi revolusi bagi seniman digital untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih baik. Segitu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi para digital artis kayak gua, yang ingin mempunyai pemasukan tambahan sekaligus bisa membangun koneksi dengan para pendukung kita. Makasih yang udah nonton, dadah!